Soal 22, diketahui cos alfa sama dengan A per 2B. Dengan alfa adalah sudut lancip, maka nilai dari kosek alfa adalah, ini kita bisa buat langkah pertama, cos alfa itu adalah A per 2B. Dan di sini ada info, alfa itu sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang berada di antara 0 derajat lebih kecil X lebih kecil 90. Maka ini terletak di kuadran 1. Terletak di kuadran 1, maka semua untuk nilai trigonometri itu adalah positif. Jadi mau cari sin, cos, tan, cosec, sec dengan cot itu semuanya nilai positif karena terletak di kuadran 1. Sekarang kita bisa buat gambar untuk hitungan cos. Jadi ini kita dapat gambar segitiga siku-siku. Cos alfa itu adalah cos sa, lalu ini mi. Sa artinya samping, lalu mi artinya miring. Sekarang kita letak alfa, mau letak di bagian bawah boleh, mau letak di bagian atas juga boleh. Jadi sekarang kita masuk cos alfa itu adalah cos sa mi. Samping itu berada di samping dari alfa, yaitu nilai A. Ini alfa, lalu berada di sampingnya ini adalah A. Kalau miring itu di hadapan siku-siku. Jadi miring itu 2B terletak di sini. Jadi kita dapat ini nilai cos sa mi. Sekarang soal di sini mau minta cari nilai cosec alfa. Hitungan untuk cosec alfa itu rumusnya adalah cosec mi D. Mi D artinya miring lalu per depan. Sekarang kan alfa di bagian sini, kita depannya tidak ada nilainya, jadi kita harus cari lewat Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C yaitu nilai miring, yaitu 2B kuadrat sama dengan A yaitu yang bagian bawah, yaitu A kuadrat, tambah B kuadrat itu yang mau kita cari. Lanjut, 2B pangkat 2 dapat 4B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sekarang kita mau cari B pangkat 2, jadi yang bagian ini pindah ke sebelah. Jadi 4B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B pangkat 2. Pangkat 2 pindah jadi akar. Akar dari 4B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B. Maka nilai B kita ini adalah akar 4B kuadrat dikurang A kuadrat. Sekarang kita masuk hitungan untuk cosec. Tadi kita udah dapat, yaitu sudut lancip itu terletak di kuadran 1, maka untuk semua hitungan perbandingannya adalah positif. Jadi untuk mau cari cosec alfa ini itu akan tetap positif karena terletak di kuadran 1. Cosec itu adalah cosec mi D. Mi artinya miring, itu ada di 2B miring, lalu per depan yaitu di depan alfa. Alfa terletak di bawah, di depannya adalah akar dari 4B kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi kalau lihat dari hitungan di sini, kita udah dapat jawabannya terletak di bagian D. 2B per akar 4B kuadrat kurang A kuadrat. Lanjut soal berikut.
soal 23. Gambar grafik fungsi trigonometri fx sama dengan 2 sin buka kurung x dikurang 30 adalah. Untuk jenis ini kita memenuhi rumus, yaitu fx sama dengan a kali sin k buka kurung x plus minus theta, lalu belakang plus minus c. Kalau lihat dari soal di sini, yang memenuhi yaitu hanya fx sama dengan 2 kali sin. K-nya tidak ada nilainya, jadi K-nya itu bernilai 1 buka kurung x dikurang 30 derajat, lalu ditambah plus minus c. C di sini tidak ada nilainya. Jadi untuk soal di sini kita hanya dikasih yang A bernilai 2 dan dikasih nilai theta itu min 30. Jadi kita dari dua keterangan ini nanti cari jawaban yang paling memenuhi ya. Jadi langkah pertama kita pikir dulu, untuk fx sama dengan sin x. Kalau ini saya pakai sin x yaitu yang paling dasar. Sebelumnya kan pasti ada belajar untuk grafik fungsi sinus, itu pasti satu bukit lalu satu lembah. Itu adalah grafik untuk sinus. Lalu yang bagian di sini soalnya sekarang kan udah ganti jadi fx sama dengan 2 dikali sin x dikurang 30. Bagian min 30 ini itu ada syaratnya, yaitu saat min theta, ini yang pertama, saat min theta itu artinya fungsi digeser ke arah kanan. Min theta adalah fungsi digeser ke arah kanan sejauh, yaitu sejauh tetanya dan searah sumbu x. Ini untuk sifat min theta. Contoh kalau di sini soalnya adalah plus theta. Kalau plus theta itu kita sebaliknya saja, yaitu fungsi digeser ke arah kiri sejauh theta searah sumbu x kalau itu positif. Jadi untuk sifat theta, kalau min theta itu arahnya ke kanan. Jadi kita udah bisa lihat dari pilihan ganda. Perhatikan di bagian sini, sin x itu biasanya grafik fungsi yaitu satu bukit satu lembah itu mulai dari titik 0 derajat. Sekarang soal di sini, untuk nilai tetanya itu min 30, jadi fungsinya harus digeser ke arah kanan sejauh theta yaitu 30 derajat. Jadi kita lihat dulu untuk A. Untuk grafik di sini itu titik 0 terletak di sini, lalu fungsinya udah digeser sejauh 30 derajat ke arah kanan. Jadi ini sementara memenuhi. Kalau untuk B, fungsinya masih berada di titik 00. Artinya fungsi ini masih belum bergerak. Jadi ini bagian B udah jelas bukan. Lalu C, fungsi di sini sebenarnya kan fungsi sinus itu mulainya dari 0. Lalu untuk grafik di sini udah digeser ke arah kiri. Kalau bergeser ke arah kiri otomatis tidak sesuai syarat kita, yaitu min 30 itu gesernya ke kanan. Ini sifatnya lawannya. Min itu arahnya ke kanan, kalau plus arahnya ke kiri. Itu untuk fungsi sinus di sini ya. Jadi ini kan bergerak ke arah kiri, jadi bukan ke arah kanan. Ini udah tidak memenuhi. Sekarang lanjut. Untuk D, fungsi ini dari 0 udah bergerak ke kanan sejauh 30, ini sementara cocok.
Dan terakhir E, ini fungsinya dari titik 00 bergerak ke arah kiri sejauh 30 derajat, jadi ini tidak memenuhi. Jadi untuk A dengan D itu yang lebih mendekati jawaban karena grafiknya bergerak ke arah kanan sejauh 30 derajat. Sekarang langkah kedua, kita cek nilai A, yaitu 2. Nilai A2 itu bisa dapat hitungan, yaitu 2 nilai maksimum. Ini rumus untuk nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum itu rumusnya adalah mutlak A plus minus C. Kalau nilai minimum itu min mutlak A plus minus C. Bagian di sini A-nya bernilai 2. Nilai mutlak dari 2 plus minus C, karena plus minus C ini kita tidak ada nilainya. Plus minus C kita tidak ada nilainya, jadi ini tidak perlu diisi. Otomatis mutlak dari 2 hasilnya adalah 2. Jadi nilai maksimum itu 2. Sekarang lanjut nilai minimum. Nilai minimum adalah min mutlak dari A, yaitu 2. Plus minus C tidak perlu diisi, jadi mutlak dari 2 itu 2. Dikali min dapat min 2. Artinya nilai maksimum kita ini 2, nilai minimumnya itu min 2. Maka yang lebih cocok itu jawabannya ada di A. Karena A-nya nilai maksimum terletak di sini, yaitu 2. Lalu yang bagian bawah itu terletak di sini, itu min 2. Kalau untuk D, bagian maksimumnya itu masih di angka 1. Kalau yang bagian bawah itu bernilai min 1. Maka jawaban kita terletak di bagian A.